Memang tadi saya singgung bahwa ada sementara kalangan yang melihat bahwa majelis-majelis azza yang dilakukan oleh para pengikut Ahlul Bait dimanapun juga termasuk di Indonesia itu berlebihan. Sehingga mereka merasa, bahkan saya seringkali mengatakan begini, mereka merasa bahwa ini adalah import budaya. Kalau memang Anda mau jadi Syiah, ya ajarannya saja, bukan budayanya yang diimport. Saya seringkali menjelaskan bahwasanya sebenarnya dalam agama itu kita tidak dijelaskan oleh agama bagaimana kita melakukan sesuatu secara detail. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Ada aturannya, sholat harus menghadap kiblat, harus tepat waktu, harus dalam keadaan suci dan yang lain-lain. Tapi agama tidak pernah menjelaskan kepada kita apakah sholat itu pakaiannya boleh pakai batik atau tidak, boleh pakai sarung atau tidak, kalau nggak pakai sarung bagaimana. Apapun juga, yang penting agama mengatakan tutup auratmu dengan sesuatu yang bisa menutupi batas-batas aurat dan suci serta bukan milik orang lain, milikmu sendiri. Kalau milik orang lain harus ada izin dari yang memiliki. Tidak dijelaskan harus dari batik, kainnya kayak apa, tidak dijelaskan. Dalam masalah azan untuk Imam Husain, kita disuruh bersedih. Caranya bagaimana? Tidak dijelaskan. Yang penting Anda bersedih. Karena ini kesedihannya Rasulullah. Masa sih ketika Rasulullah bersedih, saya mau tanya pada orang-orang yang keberatan dengan peristiwa, dengan acara-acara azan ini. Saya mau tanya, Imam Husain dibunuh, kita bicara secara kemanusiaan. Imam Husain dibunuh, kira-kira Rasul senang atau sedih? Kalau Rasul senang, kita akan senang. Kalau Rasul akan tertawa gembira, kita akan tertawa gembira. Ukuran itu Rasulullah kok. Tidak mungkin Rasulullah akan gembira. Karena Imam Husain dibunuh menyuarakan suaranya Rasul. Ingin menegakkan ajarannya Rasul. Beliau adalah orang yang memang sudah dipersiapkan untuk melanjutkan misi Rasul. Jadi kalau beliau terbunuh, Imam Husain terbunuh, Rasulullah pasti akan bersedih. Nah, karena Rasulullah bersedih, kita bersedih. Caranya bersedih bagaimana? Rasul tidak menjelaskan, agama tidak menjelaskan bagaimana caranya. Baju hitam kita pakai. Kenapa? Karena salah satu ekspresi kesedihan adalah baju hitam. Kalau ternyata secara tradisi baju berwarna merah adalah baju sedih, kesedihan, akan kita lepaskan baju warna hitam itu, kita akan pakai baju warna merah. Karena yang penting kita mengekspresikan kesedihan kita. Lah kalau kesedihan itu bisa diekspresikan dengan tertawa terbahak-bahak, kita akan tertawa terbahak-bahak. Tapi ternyata ekspresi kesedihan adalah dengan menangis, maka kita menangis. Bagaimana dengan memukul-mukul dada? Memukul-mukul dada itu katanya tradisi orang Arab. Saya katakan betul, dulu tradisi Arab. Tapi coba sekarang pergi ke rumahnya orang Arab, kalau mereka tertimpa musibah, pukul-pukul dada apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa orang Syiah pukul-pukul dada? Karena Syiah meneladani Ahlul Bait. Ketika Imam Husain terbunuh, Sayyidah Zainab Al-Kubra memukul-mukul dadanya. Dan itu yang dilakukan oleh orang Syiah. Meneladani Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam. Lagi pula kalau ada orang yang mengkritik kenapa orang Syiah memukul-mukul dada, kenapa kritik yang dipukul dada sendiri kok, bukan dadanya kalian. Kalau dada kalian yang dipukul boleh dikritik. Mereka mukul dada sendiri. Kalau dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan mencelakai diri sendiri. Mencelakai diri sendiri itu hukumnya haram. Pertanyaannya, coba tanya kepada orang Syiah yang mereka kalau acara azab pukul dada, sakit apa enggak? Tidak ada yang mengatakan sakit. Luka apa enggak? Enggak ada yang mengatakan luka. Lalu kemudian apa? Permasalahannya di mana gitu loh? Kenapa kok dilarang? Jangan-jangan mereka yang mempermasalahkan ini tidak mau suara ya latharatil Husain kemana-mana. Jangan-jangan mereka orang-orang yang melarang ini tidak mau orang mendengarkan kata-kata Imam Husain hal min nasirin yansuruni. Jangan lupa, ini pelajaran bagi kita semua ya. Saya sampaikan kepada para pemirsa di TV dimanapun berada. Imam Husain di hari Asyura berpidato dengan pidato yang panjang, orang Arab menyebutnya gharra, pidato yang sangat bernas. Beliau sampaikan pidato beliau. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Sa'ad, oleh Shimir bin Diljawshan, oleh orang-orang yang ada di kubu sana, yang mereka lakukan adalah mereka membuat keributan, mengolok-ngolok, ribut sampai riuh.
30.000 orang yang berada di hadapan Imam Husain mendengarkan ceramahnya Imam Husain, pidatonya Imam Husain, tiba-tiba ada keriuhan seperti itu. Suara Imam Husain tidak bisa didengar oleh kebanyakan orang. Karena memang kalau suara Imam Husain sampai didengarkan oleh mereka semua, mungkin sebagian dari mereka akan balik ke arah Imam Husain. Kenapa kok mereka buat keributan? Supaya suara Imam Husain tidak sampai. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mencegah suara Imam Husain sampai ke hati orang-orang yang punya hati yang bersih. Jangan sampai kita bersikap seperti Umar bin Sa'ad dan orang-orangnya. Jangan sampai kita bersikap seperti Syamir bin Jausyan yang membuat keributan supaya suara Imam Husain tidak sampai. Imam Husain meneriakkan, hal min nasirin yansuruni, siapa yang akan membela aku? Hal min mu'inin yu'inuni, hal min mughithin yughithuni, hal min dzabin yadzubu an harami Rasulillah. Kalau suara ini kita sengaja cegah, jangan sampai terdengar oleh orang-orang yang lain, apa beda kita dengan Umar bin Sa'ad? Apa beda kita dengan Syamir bin Jausyan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi, maka tinggal saja kita menunggu perhitungan dari Allah bahwa kita akan dimasukkan ke dalam kelompok sana atau tidak. Na'udzubillah min dzalik.